Video ini saya rekam pada tanggal 4 Juni tahun 2024, tepatnya setelah penutupan sesi pertama dari Bursa Saham Indonesia. Video ini memiliki dua tujuan, tujuan pertama adalah menganalisa fundamental saham auto, Astra Auto Part Tbk. Dianalisanya menggunakan laporan keuangan kuartal 1 dan kuartal 4 dari tahun 2020 hingga tahun 2024 ini. Tujuan kedua adalah menghitung kisaran harga wajarnya saham auto. Dihitungnya menggunakan proyeksi dividen tahun 2025 nanti. Saat video ini direkam, auto berada di harga Rp2.000. Nah, di luar saham auto ini, saya punya dua penawaran menarik untuk Anda. Yang pertama, saya punya bocoran saham-saham yang like invest. Berstatus like invest karena memenuhi dua kriteria utama, cara fundamental mewah dan cara valuasi harganya masih murah. Link akses bocoran saham yang like investnya saya taruh di kolom deskripsi video ini. Itu penawaran pertama. Penawaran keduanya yaitu template Excel yang saya gunakan nanti dalam menganalisa fundamental saham auto dan menghitung kisaran harga wajarnya saham auto, saya jual dengan nama SNET, singkatan dari saham nyantai Excel template. Kalau Anda tertarik nih, pengen analisa sendiri bagaimana fundamental sebuah saham, bagaimana kisaran harga wajarnya, Anda bisa pesan SNET-nya di link yang ada di kolom deskripsi juga. Jadi, kalau Anda mau ambil salah satu dari kedua penawaran saya, silakan langsung menuju link yang ada di kolom deskripsi. Oke, kita langsung pergi ke SNET-nya saham auto. Sebagai saham yang bergerak di sektor suku cadang otomotif, komposisi saham yang beredar di masyarakatnya untuk saham auto ini mencapai 20%, dengan hutang mencapai 41,59%. Dari dua hal ini bisa dilihat kalau secara profil perusahaan, auto tergolong aman untuk diinvestasikan karena komposisi saham yang beredar di masyarakat termasuk ideal dengan hutang yang juga cukup kecil. Lalu, bagaimana dengan ekuitasnya? Untuk ekuitasnya, di kuartal satunya, hanya kuartal 1 2021 yang turun 2%, sisanya dia terjadi kenaikan. 2022 kuartal satunya naik 6%, 2023 kuartal satunya naik 12%, dan 2024 kuartal satunya naik 12%. Nah, dari kuartal 1 ke kuartal 4-nya, hanya di tahun 2020 terjadi penurunan 4% ya di kuartal 4-nya. Tapi setelahnya dia selalu terjadi kenaikan. Mulai dari 4% di tahun 2021, 8% di tahun 2022, dan 8% lagi di tahun 2023. Lanjut, kita lihat bagaimana labanya. Untuk labanya dari kuartal 1 tahun lalu ke kuartal 1 tahun berikutnya, itu terjadi kenaikan terus-menerus nih di 4 tahun terakhir. Tahun 2021 naik 43%. Tahun 2022 naik 37%. Tahun 2023 naik 92%. Dan di tahun 2024 ini, sayangnya kenaikannya hanya 10%. Tapi, walaupun kenaikannya hanya 10%, tapi jika dilihat dari jumlah labanya, ini merupakan jumlah laba terbesar pertama dibandingkan 5 tahun terakhir untuk kuartal satunya. Nah, dari sini dapat disimpulkan kalau secara fundamental, auto ini tergolong fundamental yang mewah. Dan secara fundamental, auto ini tergolong bagus. Nah, sebelum kita masuk pembahasan harga wajar dan harga pucuknya saham auto ini, mumpung Anda masih menonton video ini sampai detik ini juga, saya minta tolong kepada Anda untuk klik tombol like dan subscribe di video ini. Tenang aja, jika di akhir video Anda rasa, video auto saham nyantai nggak bermanfaat nih untuk Anda, silakan Anda cabut lagi like dan subscribe-nya. Tapi untuk sekarang, saya minta tolong kepada Anda untuk klik tombol like dan subscribe di video ini. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Kita langsung kerjakan prediksi laba dan prediksi DPR-nya. Untuk prediksi labanya, kita punya 3 riwayat kenaikan dan 1 riwayat penurunan. Kita nggak kegunakan yang riwayat penurunan karena ini di tahun 2020. Di mana ya? Kita tahu 2020 sedang pandemi. Banyak yang WFH, banyak yang bekerja di rumah, sehingga saham-saham yang bergerak, ada perusahaan yang bergerak di suku cadang otomotif ini nggak terlalu diperlukan. Ya, orang kendaraannya nggak pernah kemana-mana gitu. Dibutuhkan pun juga nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi ada penurunan laba sangat signifikan di kuartal 4-nya, wajar. Tahun 2021 mulai recovery kan, dia naik 273%. Tahun 2022 naik 489%. Tahun 2023 naik 326%. Nah, saya ambil yang mana nih? Dari 3 riwayat terakhir, kita bisa gunakan yang paling kecil saja. Kenapa yang paling kecil?
Karena di sini terjadi kenaikannya hanya 10%. Jadi ada kemungkinan kenaikan juga nggak sebesar 326 ataupun mencapai 489%. Kita ambil angka yang cukup amannya saja. Oke. Kemudian kita lihat DPR-nya. 2020 kenapa EPS-nya 0, Min? Ya. Kita lihat aja di kuartal 4-nya hanya mencapai 2 miliar rupiah. Dengan laba yang 2 miliar rupiah ini dibagi dengan jumlah saham yang beredar, maka didapati 0. Tapi dia tetap membagikan, sehingga DPR-nya sangat besar. Tapi, riwayat ini kita nggak gunakan. Kita hanya menggunakan riwayat 40%, 40%, dan 45% di tahun 2023. Mengapa demikian? Karena begini, kalau kita gunakan yang ini kejadian luar biasa. Kita prediksi pakai ini, yang ada meleset jauh. Nah, 40% dan 45% ini bisa kita gunakan. Karena prediksinya terjadi ketika tahun yang tidak luar biasa, maksudnya tidak terjadi kasus yang luar biasa seperti pandemi. Maka kita bisa gunakan yang 40% untuk prediksi paling pesimis dan 45% untuk prediksi paling optimis. Yang mana yang kita gunakan? Keduanya bisa kita gunakan. Kalau Anda mau ambil yang hati-hati banget, Anda gunakan yang 40%. Sehingga jika laba naik 273% dengan DPR 40%, maka dividen yieldnya itu 7,4% dengan SOBD 1,84, dengan harga wajar masih berpotensi naik 10% lagi dan harga pucuk masih berpotensi naik 47% lagi. Itu jika kita menggunakan DPR yang 40%. Bagaimana kita kalau menggunakan DPR 45%? Maka jika DPR-nya 45%, dividen yield akan dibagikan tahun depan itu 8,3%. Dengan SOBD 1,84 dengan harga wajar masih berpotensi naik 24% lagi dan harga pucuk masih berpotensi naik 65% lagi. Min, itu terlalu pesimis deh untuk kenaikan labanya. Coba kenaikan labanya dibuat yang 326. Oke, kita buat yang 326. Tapi kalau Anda menggunakan yang laba 326, saya rasa paling bijak Anda menggunakan DPR 40%. Mengapa? Karena di dua riwayat terakhir di tahun 2021 dan 2022 itu labanya naik cukup tinggi nih. Tahun 2022 yang lebih tepatnya naik 489%. Dia bagian 40%. Jadi saya rasa 40% ini bisa untuk jaga-jaga seandainya kenaikannya nggak segini. Ya. Maka jika kenaikannya 326 dengan DPR 40%, dividen yield itu 8,4 dengan SOBD 2,10 dengan harga wajar masih berpotensi naik 26% lagi dan harga pucuk masih berpotensi naik 68% lagi. Mimin lebih cenderung yang mana, Min? Saya lebih cenderung yang 273 dengan DPR yang 45%. Saya tetap hati-hati di kenaikan labanya, tapi saya tetap optimis di mana dia kemarin bagi 45%, di sini bisa jadi 45% karena polanya ketika dia bagi 40% di tahun 2021, 2022-nya dia 40% lagi. Baru ketika ada kenaikan lagi di tahun 2023, dan yang 45%. Nah, di sini ada kenaikan nih. Ya, walaupun kenaikannya nggak terlalu tinggi, bisa jadi dia bagian 45% lagi. Jadi dapat disimpulkan kalau auto ini masih di bawah harga wajarnya. Nah, buat Anda yang ingin dianalikan juga bagaimana fundamental sebuah saham, bagaimana harga wajar dan harga pucuk sebuah saham, serta ada hitungan ROE, ada hitungan PER-nya, dividen yield-nya, dan lain sebagainya, silakan Anda tulis kode sahamnya di kolom komentar. Makin banyak Anda komen, makin banyak orang yang komen tentang saham tersebut, maka makin cepat saya buatkan videonya. Jadi silakan komen, saya berikan waktu 5 detik untuk Anda tulis kode saham yang ingin kami analisakan di kolom komentar. Analisa fundamental saham auto sudah. Hitung kisaran harga wajar dan harga pucuk sudah. Setelah saya melakukan apa yang Anda butuhkan, ya, yaitu analisa tentang saham auto ini, sekarang izinkan saya untuk memberikan penawaran untuk Anda, yaitu template Excel yang saya gunakan ini saya jual dengan nama SNET, singkatan dari saham nyantai Excel template. Template Excel original dari saham nyantai yang mana kalau Anda punya SNET ini, Anda akan mendapatkan minimal 2 manfaat ini. Yaitu yang pertama, Anda bisa menghitung kisaran harga wajar dan harga pucuk sebuah saham secara mandiri seperti langkah-langkahnya yang Anda lihat video ini. Itu manfaat pertama. Manfaat keduanya, Anda tidak gampang FOMO dan Anda tidak gampang ketakutan ketika melihat harga saham tiba-tiba ARA, tiba-tiba ARB. Karena Anda tahu kisaran harga wajar dan harga pucuknya saham tersebut. Jadi ketika Anda emang lagi megang saham itu ataupun Anda lagi incar saham itu,
Anda bisa berpikir secara rasional menentukan langkah selanjutnya. Baik itu entry, TP, CL, ataupun Anda mau tambah muatan. Ya. Link info dan pembelian Snap ini saya taruh di kolom deskripsi video ini. Snap ini adalah penawaran berbayar dari kami. Kami juga punya penawaran gratisan, yaitu kami punya bocoran saham-saham Like Invest berstatus Like Invest karena memenuhi dua kriteria utama. Yang pertama, secara fundamental mewah dan secara valuasi harganya masih murah. Link akses bocoran saham Like Invest-nya saya taruh juga di kolom deskripsi video ini. Jadi Anda mau ambil penawaran berbayar aja yaitu Snap boleh. Anda mau ambil penawaran gratisan saja yaitu bocoran saham Like Invest juga boleh. Atau Anda mau ambil keduanya, lebih boleh lagi. Silakan sama-sama menuju link yang ada di kolom deskripsi video ini. Semoga video analisa auto ini bermanfaat untuk Anda, membantu Anda dalam berinvestasi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.